Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita kelompok 12 ingin presentasikan tugas besar PBU. Di sini kita menggunakan aplikasi Magro, aplikasi penjualan dan pembelian maggot. Sebelumnya, perkenalkan saya Bintang Ivana Holida dengan NIM 2424 1010 369. Saya Rirswati Dinata dengan NIM 2424 1010 3087. Saya Valenti Tia Resmi dengan NIM 2424 1010 3026. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan, yaitu dari latar belakang, tujuan dan batasan masalahnya. Untuk latar belakangnya itu dalam era digital dan keberlanjutan lingkungan saat ini, pengolahan sampah organik ini menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, termasuk di lingkungan lokal seperti Universitas Jember dan sekitarnya. Sampah organik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, menimbulkan bau tak sedap, serta menjadi sumber penyakit. Padahal sampah organik itu memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya yang berguna. Salah satunya itu sebagai pakan untuk maggot atau larva black soldier fly atau BFS. Nah, yang dikenal kaya nutrisi dan sangat efektif dalam menguraikan limbah organik. Nah, maggot BFS ini tidak hanya berfungsi sebagai agen penguraian alami yang ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat diolah menjadi pakan ternak berkualitas dan pupuk organik. Nah, namun pembudidaya maggot saat ini itu masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses ke pasar untuk menjual maggot hasil pembudidayanya. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkanlah aplikasi Magro. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi digital yang komprehensif guna mendukung ekosistem pengelolaan maggot dari hulu hingga hilir. Magro hadir dengan tujuan utama untuk mengurangi jumlah sampah organik yang mencemari lingkungan, serta membantu para pembudidaya maggot dalam mengakses sumber pakan dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi proses jual beli maggot secara daring, memperluas akses pasar bagi para peternak. Selanjutnya itu ada tujuannya. Selanjutnya yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan dari aplikasi Magro atau jual beli maggot ini yang pertama untuk mengembangkan dan menerapkan aplikasi berbasis OOP atau Object Oriented Programming untuk memfasilitasi proses jual beli maggot yang berbasis digital. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil budidaya maggot melalui dukungan teknologi digital yang mempermudah akses informasi dan juga pengelolaan peternakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menyediakan solusi atas tantangan yang sering dihadapi oleh pembudidaya maggot. Nah, seperti pengolahan sampah organik dan juga peningkatan kualitas jual beli produk maggot melalui sistem yang efektif dan juga terstruktur. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan penjualan serta pembelian produk maggot dengan sistem yang terintegrasi dan juga berbasis data yang tersimpan. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Jadi batasan masalah pada aplikasi ini yaitu cakupan aplikasi hanya berfokus pada penjualan dan pembelian maggot. Terus pengguna juga harus memiliki akun yang terverifikasi untuk menggunakan aplikasi untuk mempermudah kelancaran dan pengelolaan maggot. Terus ada sedikit orang yang membudidaya maggot karena belum tersebarnya pengelolaan maggot. Terus layanan hanya mencakup wilayah tertentu, misalnya area terdekat tempat pembudidayaan maggot untuk mendukung agroindustri lokal dan belum mencakup proyek antar kota ke daerah. Terus aplikasi ini tidak bertanggung jawab atas perselisihan di luar kesepakatan yang diatur dalam aplikasi. Next. Selanjutnya ada rancangan sistem. Oke, di sini untuk bab 3 yaitu ada rancangan sistem. Di sini untuk rancangan sistem yang pertama yaitu ada registrasi. Registrasi ini struktur datanya seperti ini. Jadi di sini ada nama lengkap,
dengan tipe data string, terus alamat dengan tipe data teks, username tipe data string, dan password tipe data string. Konfirmasi password tipe data string, nomor telepon tipe data integer, dan role enum. Nah, jadi skenario pada admin yaitu pertama skenario registrasi yaitu pertama klik tombol registrasi pada tampilan aplikasi yaitu eh, bisa seperti ini. Oke, jadi untuk register seperti ini. Pertama kita mencet tombol register. Nah, di sini untuk register kita disuruh mengisi tadi ya sesuai itu. Terus ini full name, nama panjang, terus alamat, phone number itu nomor telepon, terus register as ini kita disuruh pilih mau daftar sebagai apa, penjual atau pembeli. Nah, di sini terus disuruh mengisi username, password, dan confirm password. Nah, terus setelah sudah mengisi semua ini, maka kita pencet submit. Yaitu sama dengan skenario ini ya. Terus jika kita sudah registrasi, kita kembali ke login. Nah, jadi untuk login ini struktur data loginnya ada username sebagai string, password sebagai string, dan role sebagai enum. Dengan skenario, pertama kita klik tombol login. Nah, terus sistemnya itu menampilkan halaman register yang terdiri dari text field username, text field password, pilihan role pengguna, dan tombol login. Ini username, password, dan role. Terus submit. Terus mengisi data login, kita disuruh input username dan password seperti ini. Kita pilih sebagai role. Nah, terus di sini klik tombol login. Terus sistemnya itu memvalidasi data login. Jika data valid, sistem mengecek peran pengguna, arahnya sesuai perannya yaitu admin ke menu profil. Admin itu ke menu admin, terus pembeli ke menu pembeli, penjual ke menu pembeli, ke penjual. Terus jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan username atau password salah. Jadi kita login sebagai admin begini. Nah, login berhasil sebagai admin, terus oke. Nah, terus kita kan perannya admin. Nah, admin itu ke menu profil akun, melihat jumlah pengguna, rincian akun penjual, terus rincian akun pembelian dan logout. Nah, di sini dashboard penjual, pembeli. Penjual ini menampilkan pendapatan hasil penjual, dan pembeli menampilkan jumlah pembelian. Dia itu udah beri transaksi berapa kali. Terus profile di sini kita bisa mengedit data kita di dalam profile ini. Untuk admin itu hanya nama admin dan nomor HP. Oke. Nah, terus ketiga yaitu ada rancangan sistem profil akun dengan struktur data yaitu fitur melihat profil akun pengguna. Terus datanya itu nama pengguna, nomor telepon, alamat. Jadi nama pengguna itu tipe data string, nomor telepon itu varchar, alamat itu teks. Nah, dengan skenario pertama itu melihat profil miliknya. Jadi sistem itu menampilkan profil milik pengguna. Terus klik menu lihat profil. Sistem menampilkan informasi profil, nama pengguna, nomor telepon, dan alamat. Nah, jadi seperti ini. Terus kita juga bisa ngedit. Jadi seperti ini. Karena ini admin, jadi admin itu tidak menyantumkan alamat. Jadi hanya nama admin dan nomor HP. Kita bisa edit seperti ini. Terus kita save. Nah, terus edit data berhasil diubah. Terus rancangan sistem keempat yaitu jumlah akun pengguna. Jadi fitur kita tuh bisa melihat daftar akun pengguna. Terus dengan data total penjual tipe data integer dan total pembeli tipe data integer. Skenario-nya yaitu pengguna Jadi kita login admin terlebih dahulu. Terus sistem itu akan menampilkan menu utama khusus admin. Nah, terus admin itu harus klik menu dashboard terlebih dahulu, terus sistem menampilkan total akun pengguna yang terdaftar. Jadi ini kan kita sudah login sebagai admin. Nah, kita pencet dashboard, maka akan mengeluarkan total penjual dan total pembeli. Nah, di sini total penjualnya itu
sudah terdaftar 4 akun dan total pembeli sudah terdaftar 4 akun. Nah, terus di sini ada rincian akun penjual. Nah, jadi struktur data pada rincian akun penjual yaitu ada ID penjual, tipe datanya integer, nama penjual, tipe datanya string, dan nomor telepon. Tipe datanya varchar, terus ada alamat, tipe datanya teks, ya, terus dat apa data total pendapatan dengan tipe data desimal. Nah, terus skenario-nya untuk rincian akun penjual ini, pertama kita login admin terlebih dahulu. Nah, terus sistem menampilkan menu utama khusus admin. Terus admin ini klik menu penjual, maka sistemnya akan menampilkan rincian akun penjual, ID penjual, nama penjual, nomor telepon, alamat, dan total pendapatan. Jadi seperti ini. Pertama, karena kita udah login sebagai admin tadi, terus pencet ke penjual, nah maka akan mengeluarkan seperti ini. ID penjual, nama penjual, nomor telepon, alamat, dan pendapatan. Nah, terus ini kenapa penjual hanya mengeluarkan 2, jadi total penjualannya 2 ini dia belum menambahkan stok stok penjualannya, maka tidak tidak mengeluarkan pendapatan di sini. Nah, terus ada rincian akun pembeli dengan struktur data fitur rincian akun pembeli, terus datanya itu ID pembeli, tipe datanya integer, nama pembeli, tipe datanya string, terus nomor telepon, tipe datanya varchar, alamat itu tipe datanya teks, terus jumlah pembelian, tipe datanya integer. Dengan skenario pertama, kita login admin terlebih dahulu, terus sistem menampilkan menu utama khusus admin, terus admin itu harus mencet klik menu pembeli terlebih dahulu, terus sistem akan menampilkan rincian akun pembeli eh, dengan ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, alamat, dan jumlah pembelian. Jadi bisa seperti ini ya. Hmm. Jadi di sini admin tuh bisa melihat eh, semua user pembeli, yaitu ID 1 dengan nama pembeli ID, nomor teleponnya, terus alamat dan jumlah pembeliannya atau jumlah transaksinya. Oke, terus udah. Selanjutnya yaitu untuk fitur pembeli, yang pertama ada melihat produk Magot, yaitu terdapat nama produk Magot, harga, dan juga deskripsi. Nama produk Magot itu tipenya string, harga tipenya integer, dan deskripsi tipenya string. Nah, untuk skenario-nya yaitu pembeli melakukan login, kemudian akan menampilkan menu utama untuk pembeli, kemudian terdapat menu home, ketika diklik akan menampilkan nama produk, harga per kilo, dan juga deskripsi. Oh, nggak bisa. Kemudian untuk menu pembeli yaitu yang pertama melihat produk Magot. Nah, di sini struktur datanya terdapat nama produk Magot, harga, dan juga deskripsi. Namanya itu bertipe data string, harganya integer. Kemudian untuk deskripsinya itu string. Untuk skenario-nya yaitu pengguna melakukan login atau pembeli melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan menu utama khusus pembeli, kemudian ketika pembeli melakukan klik home, maka akan menampilkan nama produk Magot yang dijual, harga per kilo, dan juga deskripsinya. Nah, untuk itu kita mulai memasukkan username untuk login sebagai pembeli, yaitu memasukkan username terlebih dahulu. Selanjutnya memasukkan passwordnya juga, dan memilih role sebagai pembeli. Dan kemudian klik submit untuk lanjut ke menu pembeli. Ketika kita memilih menu home, maka akan tertampilkan seperti skenario yang terdapat pada proposal tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini terdapat jenis Magot, ada Magot kering, Magot pakan, Magot kering, dan juga harga per kilonya, dan juga ada deskripsinya. Dan di sini juga bisa memilih berdasarkan jenisnya, yaitu ada di sini Magot budidaya, Magot kering, dan juga Magot pakan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu
pembeli bisa melakukan transaksi pembelian Magot. Jadi pembeli itu bisa membeli produk Magot. Yang pertama untuk fiturnya yaitu pembelian dan transaksi akan menampilkan data terkait nama produk Magot, stoknya ada berapa, dan juga harga total pembelian ketika sudah dibeli, dan juga ada pilihan beberapa metode pembayarannya. Untuk tipe datanya yaitu nama produk Magot berupa string, stoknya integer, harga total pembelian desimal, metode pembayaran enum. Kemudian untuk skenario-nya yaitu ketika pembeli mengklik menu transaction, maka akan menampilkan nama produk Magot yang akan dibeli, stoknya ada berapa, harga total pembeliannya berapa, metode pembayarannya itu apa, dan juga memasukkan nomor e-walletnya. Kemudian langsung kita coba untuk klik menu transaction, maka akan tertampilkan berbagai jenis Magot, berbagai nama Magot, dan juga stoknya ada berapa kilo. Dan di sini karena ini terpotong, jadi hanya terlihat setengah saja. Selanjutnya ketika kita ingin membeli, tinggal kita klik saja Magot apa. Misalnya kita mengklik Magot kering dengan stok 10 kilo, kita klik maka akan masuk ke sini untuk keranjang pembeliannya. Kita juga bisa menambahkan berapa aja yang mau kita beli, maka akan tertampilkan nama dan juga jumlahnya pembelian, dan juga nanti ada total pembayaran atau total dari jumlah transaksinya. Kemudian di bawahnya ada pemilihan untuk pembayarannya itu lewat apa. Untuk jenisnya itu di sini ada e-wallet dan juga yang lainnya. Kemudian klik pay untuk melakukan pembeliannya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pembeli juga bisa melihat riwayat transaksinya, yaitu bisa melihat histori transaksi pembelian dan juga ada juga detailnya. Nah, untuk histori transaksi pembelian itu terdapat ID transaksi berupa integer, tanggal transaksi berupa date time, status transaksi berupa string, nomor e-walletnya berupa varchar, jenis e-wallet enum, total harganya integer. Dan untuk details dari transaksi pembelian itu terdapat nama Magot, stok yang dibeli berapa, harga per Magotnya itu berapa, dan juga total harganya itu berapa. Nah, untuk skenario-nya itu ketika mengklik menu history, maka akan tertampilkan seperti ini, dan juga ketika klik jika ingin melihat detailnya, kita cukup klik status transaksi untuk menampilkan detailnya. Nah, untuk skenario-nya yaitu seperti ini, ketika kita klik history, maka akan menampilkan ID transaksinya itu ID terkait transaksi. Di sini ada 3 transaksi. Kemudian ketika klik status transaksi yang ID 15 ini akan tertampilkan detailnya. Nah, detailnya ini terkait nama Magot, stoknya itu berapa, stok yang dibeli itu berapa, harganya berapa, dan juga total harganya berapa. Nah, ini jika ingin melihat detailnya, ini sudah tertera rinciannya lengkap terkait total harganya juga. Kemudian yang terakhir, pembeli juga dapat melihat profilnya terkait namanya siapa, nomor teleponnya, dan juga alamat. Di sini juga bisa dapat mengedit terkait mengedit nama, dan juga mengedit nomor telepon, dan juga bisa juga alamatnya bisa diedit juga. Kemudian klik save untuk menyimpannya, dan data berhasil diubah. Baik, selanjutnya di fitur user penjual, kita pertama login terlebih dahulu sebagai penjual, karena sudah registrasi sebagai penjual, terus passwordnya pas 69. Ini role-nya itu bisa dipilih karena pakai enum sebagai penjual. Nah, berhasil. Setelah itu di user penjual ini nanti ada dashboardnya. Oke, ini melihat total penjual. Nah, di melihat total penjual total dari penjual Magot ini di sini itu ada total order itu pakai integer, total dikirim itu pakai integer, total Magot itu pakai integer, dan total pendapatan juga pakai integer. Nah, di sini skenario-nya ya penjual ini login. Setelah itu sistem menampilkan menu utama khususnya penjual. Nah, klik menu dashboard.
sistem penampilan total dari penjualan maggot. Nah, ini ada total order, total dikirim, total maggot, dan pendapatan. Nah, ini hanya untuk dilihat saja. Nah, ini. Karena kita sudah mencet menu dashboardnya, di sini ada total order, total dikirim, setelah itu ada total maggot, dan di sini tuh sebenarnya ada lagi, cuman karena kepotong di laptop jadinya nggak kebaca. Oke, nah tetap pendapatan. Selanjutnya itu ada manajemen stok maggot. Nah, di sini manajemen stok maggot ini ada data ID maggot, jenis maggot, harga per kilogram, jumlah kilogram, dan status. Nah, ID maggot itu ada integer, jenis maggotnya itu tipe datanya string, dan harga per kilogramnya desimal, jumlah kilogram itu integer, dan statusnya itu enum. Setelah itu skenario-nya itu pertama itu penjual login. Nah, sistem menampilkan menu utama penjualnya seperti biasa. Nah, setelah itu ada klik menu stok. Sistem ini menampilkan dan mengubah stok maggot. Ini ada ID maggot, jenis maggot, harga per kilogram, jumlah kilogram, dan status. Nah, ini bisa diedit juga, bisa edit, add, dan clear. Kita ke ini stok, stok. Nah, di sini tuh agak sedikit berantakan, tidak sedikit tapi banyak, karena pakai laptop jadinya kepotong seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan deskripsi, bisa memasukkan untuk diedit. Nah, ini edit. Nah, terus itu bisa di-add, ditambahkan. Setelah itu bisa juga dibersih, dihapus gitu dari stoknya, atau ya seperti itu. Nah, selanjutnya itu, nah ini ya, penjual dapat mengedit jumlah stok maggot, menyimpan, dan menghapusnya. Nah, selanjutnya itu ada manajemen produk maggot. Nah, manajemen produk maggot ini datanya itu ID maggot dan tipe datanya integer, jenis maggotnya itu string, status itu desimal, setelah itu harga per kilogram itu enum, stoknya itu integer, ID penjual itu integer, dan nama penjualnya itu string. Nah, skenario seperti ini. Nah, ini klik menu produk, setelah itu sistem menampilkan dan mengubah status stok maggot. Nah, produk ini, nah potong juga. Nah, ini kita sudah masukkan, ada beberapa yang sudah masuk dari Navisa, penjual Navisa ini. Nah, ini kita bisa masukkan namanya dan statusnya. Statusnya itu enum, jadi tidak bisa dipilih. Saya itu bisa di sini tambahkan ya, di add itu. Oke, selanjutnya ini ada manajemen status transaksi. Nah, di sini ada manajemen status transaksinya itu ID pembeli integer, nama pembelinya itu string, nomor e-wallet itu varchar, terus tanggal transaksinya itu date time, status transaksinya itu enum, dan total harganya itu desimal. Nah, setelah itu bisa nah, ini transaksi. Nah, di sini bisa melihat ada ID, nama pembeli, nomor e-wallet dari si pembeli, dan tanggal transaksinya itu kapan, setelah itu statusnya bagaimana, dan total harganya. Nah, di sini kita bisa apa ya, masukkan ini. Kita bisa melihat detailnya dari si pembelinya. Ini. Detailnya itu ada jenis maggot, jumlah per kilogram, harga per kilogram, terus ada totalnya. Jadi bisa melihat dari bintang 1 dan 3 ini sudah berapa maggot yang sudah dibeli, pajak, terus jumlahnya berapa, harga per kilogram berapa, dan totalnya itu berapa. Jadi ini lebih detail aja. Setelah itu, skenernya seperti ini. Baik, selanjutnya itu ada melihat transaksi masuk. Pertama diklik transaksi. Setelah itu di sini tuh di sini tuh ada transaksi yang masuk itu apa aja dari
ini ada ID-nya itu 7, nah, sebagai nama usernya itu bintang 123, menggunakan e-walletnya Dana, terus ini nomor e-walletnya, dan kapan transaksinya, terus itu ada uh, harganya total yang ditransaksikan. Itu ini ada detailnya juga, detail dari anunya transaksinya itu. Nah, ini ada bintang 123 ini dengan ada nama marketnya itu yang dibeli itu ada market budidaya dan market pakas, itu stoknya itu seperti ini, selalu ada harganya dan ini ada total harganya. Tuh. Nah, untuk ID-nya ini menggunakan integer dan untuk username-nya ini pakai string, setelah itu ini pakai apa e-walletnya, pemilihan e-wallet ini tadi menggunakan enum, setelah itu nomornya ini menggunakan varchar, setelah itu pakai tanggalnya ini menggunakan date time, terus harganya ini menggunakan desimal. Selanjutnya itu di profile. Nah, di profile ini juga potong juga. Di profile ini kita juga sama seperti yang milik beli. Nah, milik jadi ini bisa mengedit namanya, terus nomor HP-nya, setelah itu ada juga alamatnya. Itu diedit. Nah, diedit apa aja tuh itu di save tuh saja. Nah, setelah itu ada logout juga, di logout. Terus yes. Nah, kita kembali lagi ke login seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu lanjut ke akun menu milik pembeli. Pertama kita masukkan username dan juga passwordnya terlebih dahulu sebagai pembeli. Username-nya bintang 123, passwordnya pas 123, kemudian submit, dan akan memberikan login berhasil. Kemudian kita melihat untuk kode program home. Nah, di sini akan menampilkan UC home dari pembeli. Selanjutnya, pada UC home pembeli ini terdapat kode programnya yaitu seperti ini. Nah, ini yaitu public UC home pembeli, kemudian buat private void, membuat kategori untuk mengambil dari query, yaitu select business itu mengambil dari query, kemudian mengkonekkan ke kode ke basis datanya, kemudian selanjutnya private void add item itu untuk menambahkan ID, menambahkan jenis dan juga harga di tampilannya home tadi. Nah, ini juga berupa tipe datanya juga. Kemudian untuk load produk itu akan menampilkan produk dan akan mengambil di query-nya itu, kemudian akan menampilkan ID Mago, jenis, harga, deskripsi, dan juga ID penjualnya. Kemudian lanjut untuk yang kemudian lanjut untuk, nah ini tampilannya yaitu ada jenis-jenis Mago dan juga harga per kilonya, lengkap dengan rincian deskripsinya. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu pada menu transaction. Nah, ini untuk kode programnya akan menghubungkan ke UC transaction pembeli, ke UC-nya untuk kode programnya yaitu sebentar ya. Sebentar, tidak bisa dibuka. Nah, ini untuk yang tadi, selanjutnya yaitu terkait UC transaction pembeli, itu menampilkan transaksi, menu transaksi, dan itu untuk mengambil value untuk
transaksinya. Kemudian untuk UC transaction penyewa load itu untuk kemudian lanjut yang pertama itu menambahkan item, ID, jenis, harga, stok, dan juga penjual. Kemudian mengecek apakah ID item itu sudah ada di grid apa belum. Dan kemudian menambahkan quantity dan juga update itu dengan cara mengambil di database-nya. Kemudian selanjutnya, tambahkan baris baru itu jika belum ada, itu tentang ID maggot, jenis maggot, harga per kilo, dan juga harga maggot totalnya. Kemudian menghitung totalnya, menghitung total dari transaksi tersebut. Kemudian selanjutnya ada menampilkan produk, itu string query itu untuk mengambil dari query-nya, mengambil dari database-nya. Selanjutnya, itu akan menambahkan item ID, ID maggot, jenis maggot, harga, stok, dan juga ID penjualnya. Nah, selanjutnya ada private void itu untuk menghitung ya. Kemudian juga button buy click itu untuk kode dalam mengklik pembelian, mengklik pay untuk pembelian. Selanjutnya yaitu public void insert transaction itu untuk transaksi untuk menghubungkan ke database-nya terkait itu tadi. Nah, kemudian terdapat insert pembayaran. Nah, itu pilihan pembayaran e-wallet itu mengambil dari database juga, kemudian mengambil ID e-wallet dari database dan juga transaksi. Insert transaksi itu untuk mengambil query-nya sebagai mengambil dari database, kemudian dan juga menampilkan ID transaksi terkait user ID, ID e-wallet, dan juga statusnya ada status dikirim. Kemudian next. Nah, untuk ini untuk membersihkan tampilannya ya, untuk menghapus di menu tadi untuk mengeditnya. Next. Next ke menu selanjutnya yaitu nah, di sini kita akan bisa menambahkan produk-produk yang ingin dibeli. Nah, ingin dibeli itu seumpama kita memilih maggot kering, maggot pakan, maggot kering. Nah, itu akan tertampilkan harganya dan juga totalnya. Nanti bisa memilih lewat pembayaran apa, kemudian memasukkan nomornya, dan juga akan menampilkan totalnya, kemudian melakukan pembelian dengan pay, dan juga bisa di-clear. Kemudian lanjut ke fitur yang selanjutnya, menu selanjutnya yaitu ada history. Nah, ini untuk melihat history dari pemesanan pembeli. Pemesanan dari pembeli yang pertama yaitu ada nah, sebentar ya. Nah, kemudian ini untuk yang menu tadi, yang menu history. Nah, ini untuk history controller yang pertama history controller. Nah, ini membuat parameter terlebih dahulu. Kemudian, nah ini juga akan yang menyimpannya dalam list, kemudian membuat enkapsulasi, kemudian yang public void read itu untuk membaca, kemudian akan menyambungkan query untuk mengambil database-nya. Nah, kemudian juga akan mengambil dari database itu akan menampilkan transaksi maggot, tahun, tanggal, dan juga nomor e-wallet jenis dan juga rincian yang lainnya. Kemudian menyimpan list history detail, kemudian juga melakukan query untuk mengambil database, dan juga list history detail PY itu untuk menyimpannya dalam list. Kemudian akan menampilkan jenis maggot, jumlah kilo, harga per kilo, total harga, dan mengambilnya dari query. Kemudian lanjut
Lanjut, nah ini tampilannya history transaksi itu terkait ID transaksi, tanggal, dan juga kita bisa melihat detail dengan cara mengklik tanggal itu dan akan tertampilkan detail pada tanggal itu terkait nama mahkot, stoknya itu berapa yang dibeli, harganya, dan juga total harga. Kemudian yang profil ini bisa mengeditnya terkait nama, terkait alamat, dan juga nomor HP, nomor telepon. Nah, untuk kode programnya itu seperti ini ya. Nah, ini mengambil dari database terkait nama, nomor telepon, dan alamat yang bisa diedit, kemudian menyimpannya ketika sudah berhasil diedit, dan juga akan menghubungkan ke button klik itu jika eh, ingin mengedit akan memencet tombol edit. Nah, itu untuk menghitung tidak boleh konnya itu lebih besar dari 0 harusnya. Ya, nama pembeli. Jika nama pembeli sudah ada, maka dapat mengeditnya dengan edit data. Kemudian juga akan menampilkan nama pembeli, user ID, nomor HP, dan juga alamat pembelinya. Nah, itu untuk menambahkan dalam itu. Kemudian, nah, ini untuk query-nya yaitu untuk mengambil nama pembeli, user ID, nomor HP, dan juga alamat pembelinya yang akan ditampilkan pada profil penggunanya, profil pembeli. Nah, itu jika berhasil akan menampilkan pesan data berhasil diubah, kemudian juga menampilkan edit data. Nah, itu untuk jika data gagal diubah, maka terdapat juga pemberitahuannya juga. Dan jika terjadi kesalahan juga ada pemberitahuan jika error dan terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya cukup sekian untuk fitur dari pembeli. Kita logout langsung tampil ke menu awal loginnya lagi. Record ya. Oke, selanjutnya ada di penjual. Nah, di penjual ini kita login terlebih dahulu. Setelah itu ada menu dashboard, stok, produk, terus status, transaksi, sama profile. Nah, pertama kita ke dashboard terlebih dahulu. Nah, di dashboardnya ada show user control. Nah, ini ada isi dashboard penjual. Nah, ini akan masuk ke isi dashboard penjualnya. Nah, di isi dashboard penjual ini kita ada total order, total dikirim, total market, dan total revenue. Ini total pendapatan. Nah, ini 0 karena belum ada yang masuk. Setelah itu, coba pencet di ya. Nah, di isi dashboard penjual ini kita ada masa ada order, dikirim, dan market revenue. Nah, itu uh, di ordernya itu kita pertama pakai memanggil query-nya di query database di query-nya. Setelah itu ini ada kita baca dari query-nya itu dari untuk menambah ID penjual ya. Setelah itu uh, kita baca di query-nya dan itu bisa menambahkan dari apa namanya ordernya seperti itu di ID penjual. Setelah itu di wait dikirim. Nah, itu sama seperti yang apa namanya yang di order tapi menggunakan query yang transaksi market. Itu hampir sama yang sama order. Nah, selanjutnya ada Maggot. Nah, di Maggot ini kita menggunakan query select on ID Maggot from Maggot where ID penjual sama dengan ID penjual. Itu di open ya menggunakan parameter add with value ID penjual dengan user ID. Setelah itu di read, dibaca dan menggunakan total di teks. Setelah itu revenue-nya ini kita menggunakan
select sum, jadi itu kayak ditambahkan semuanya dari total penjualan, seperti itu dari jumlah per kilogram dikali dengan harga per kilogramnya. Tuh. Ini dari from penjual. Oke. Nah, parameternya itu kita baca, terus ditambahkan dengan apa namanya dengan total DR teks itu jika tidak ada itu akan karena nol, jadi jika tidak ada itu akan memunculkan 0,00 seperti itu. Dan untuk double total, terus untuk total TR teksnya itu total to string N0 itu, jadi setelah ada angka yang dian itu akan memunculkan titik 000. Next, ya, next di stock. Nah, di stock ini kita akan baca show user control, masuk ke UC dashboard penjual, stok penjual. Nah, di stok penjual ini masuk ke stok controller dan ya stok controller. Nah, di stok controller ini kita masukkan masuk list public list stok, terus untuk menambahkan apa stok-stoknya di sana, dan di model stoknya itu ada public integer ID stock maggot, terus ada ID maggot, jenis maggot, harga per kilogram, jumlah kilogram, status, nama penjual, ID penjual, dan deskripsinya. Setelah itu status product controller ini. Nah, ini ada kita masukkan ada query dari apa namanya ID stock maggotnya itu, ya. Nah, setelah itu ada apa namanya kita baca di read dari stok apa namanya uh, tabel stok itu ada ID stok, jenis maggot, membaca dari query jenis maggot, setelah itu harga per kilogram dibaca dari harga per kilogramnya di query, terus jumlah kilogramnya, setelah itu statusnya, deskripsinya, dan setelah itu nama penjual dan ID penjual itu menjadi list stok, ditambahkan ke list stok. Nah, setelah itu ada tambah produk dan stok. Nah, ini masuk string check, select count from maggot where jenis maggot. Berarti ini jenis maggotnya itu dinamakan dengan ID penjual. Nah, ya, terus di insert maggot ini, jadi kita bisa menambahkan dari maggot ini jenis maggot, harga per kilogram, dan ID penjual. Nah, ini untuk masuk ke maggotnya. Setelah itu ada insert stocknya juga. Insert stock ini kita juga bisa menambahkan ID maggot, jumlah kilogram, status, deskripsi, ID penjual, dan tanggal update-nya untuk masuk ke stok tabel stok. Nah, setelah itu ada connection. Nah, ini untuk oh iya, untuk mengoneksikan dengan ke database-nya di jenis maggot. Itu juga di ID maggot ke user ID-nya. Next. Nah, ini juga untuk menambahkan ke tabel. Setelah itu ini juga untuk menambahkan parameter add value-nya. Ya, untuk menentukan stok maggot. Next. Ini edit product, terus itu kita bisa mengedit produk dengan select count from maggot ini ke query-nya. Terus untuk setelah itu ada update maggot juga. Update maggot itu ada set jenis maggot,
ya untuk masukkan jenis maggot, terus harga per kilogram juga, dan ID maggotnya. Setelah itu ada update stoknya juga, sama seperti yang update maggotnya. Jadi di sini untuk semua ini untuk mengedit semua jenis produknya. Next. Nah, setelah itu ya ini tampilan dari stok maggotnya. Ada maggot pemuda, ya, ada ID, jenis maggot, harga per kilogram, jumlah kilogram, status, dan deskripsinya. Nah, ini juga bisa untuk mengedit dan menambahkan. Juga bisa apa namanya, menghapus dengan clear. Next. Next ke produk. Nah, di sini ada so user control. Di ini masuk ke UC produk penjual. Nah, di sini ada nama kategori dan status, jadi bisa menambahkan nama kategori dan statusnya. Next. Nah, ini produk controllernya itu masuk ke produk controller. Nah, di produk controller ini nanti sama seperti sebelumnya, ini memanggil di query-nya dulu. Setelah itu di anunya ini ada produk konteksnya, ini produk untuk new produk konteks. Nah, di produk itu ada modelnya itu ada di ID maggot, jenis maggot, harga per kilogram, stok, status, ID penjual, dan nama penjualnya. Setelah itu yes, jadi ID Maggot nanti dibaca di apa namanya, data ID Maggot, lalu jenis Maggot sama harga per kilogram ke harga per kilogram, stok dibaca di stok, langsung status, ID penjual, dan nama penjualnya. Setelah itu ditambahkan untuk dijadikan list. Tambahkan. Next. Nah, ini untuk penambahan enggak nama kategori string. Nah, ini kita menambahkan dengan cek query untuk select count dengan from maggot where jenis maggot sama dengan jenis maggot. Nah, untuk insert ini untuk menambahkan tadi di label maggot itu ada jenis maggot, ID penjual, dan statusnya. Nah, itu sama. Jadi ya untuk mengedit. Jadi di void edit ini jadi bisa mengedit status maggotnya dengan null. Dengan apa? Jadi bisa mengedit apa namanya, status maggotnya itu apakah sudah dikirim atau sudah diterima. Next. Nah, jadi tampilannya seperti ini untuk produknya. Ini ada ID, jenis maggot, status, harga per kilogram, stok, dan ID penjual. Setelah itu ada nama penjual. Nah, ini bisa mengedit nama, menambahkan nama kategori dan statusnya juga bisa diedit juga untuk statusnya. Nah, oke, untuk selanjutnya status. Nah, oke, di sini untuk fitur status yaitu untuk mengecek terus ini ke usage status. Habis itu ini akan menuju ke usage status. Nah, usage status ini untuk menambahkan stok, edit, nomor e-wallet, terus tanggal transaksi, terus total harga. Nah, detail ini untuk apa namanya, menampilkan detail dari stok status ini, terus status transaksi ini untuk mengedit status transaksi. Nah, jadi pertama tuh kita di sini status produk controller. Jadi pertama ke status produk controller terlebih dahulu. Nah, terus status produk controller ini membuat list status produk dengan isinya yaitu untuk ID transaksi maggot, jenis maggot, tanggal, ini ID penjual, untuk menyimpan semua data untuk sambung ke controller. Nah, terus di sini ada variable read, itu tuh untuk membaca semua
Ini untuk membaca ID transaksi Magot, nama pembeli, nomor e-wallet, tanggal, status, dan total harga. Nah, di sini status STR ini, eh, ini status transaksinya menjadi dikirim, diterima, atau dibatalkan, atau dikirim. Nah, terus ini mendapatkan ke sebuah listnya, jadi status produk. Nah, jadi itu tuh menjadi sebuah list. Nah, terus di sini ada update status transaksi, dan itu untuk mengedit sebuah transaksinya yang ini tuh untuk mengedit statusnya aja. Jadi status transaksi berhasil update menjadi dikirim, diterima atau dibatalkan. Nah, terus di sini ada status detail. Jadi detail ini untuk pada detailnya ini details. Nah, terus ada for details, list status detail itu ke model list ke model status detailnya ini. Nah, ini itu menyimpan jenis maggot, jumlah harga, harga per kilogram, itu nilainya. Terus produk controller, ini ID transaksi maggot, ID transaksi maggot. Terus ini jenis maggot, membaca ke tabel jenis maggot, ini jumlah kilogram, baca ini, terus eh, tambahkan ke tabel details. Nah, jadi pada statusnya ini nah, terus status produk controller ini dipanggil ke UC-nya, terus ini menambah data tabel itu jadi tabel data, terus terus ini dengan variabel tabel. Nah, tabel itu yang isinya ID, nama pembeli, nomor e-wallet, tanggal transaksi, status transaksi, total harga itu ini ID, nama pembeli, nomor e-wallet, tanggal transaksi, status transaksi. Nah, terus ini untuk mengambil semua semua data pada dalam list. Nah, terus di sini ada button clear. Ini tuh clear all untuk menghapus semuanya itu menjadi kosong. Nah, terus edit ini untuk mengedit sebuah transaksi ini. Terus data grid view ini untuk apa namanya, transaksi teks sama dengan dikirim. Ini tuh untuk apa namanya, jenis maggot. Ini detailsnya. Jadi ini tuh semuanya untuk details. Nah, jadi ini detailsnya ini jumlah maggot. Nah, maka akan mengeluarkan details ini pada kode details. Nah, ini tuh pokoknya untuk membaca semua itulah pada details. Nah, data table label 2 ini menjadi data table yang isinya jenis maggot, jumlah kilogram, total harga. Nah, tuh. Terus ada transaction. Jadi transaction ini si transaction penjual, maka dia untuk mengatur semua untuk melihat semua histori pada transaksi. Nah, misal ini ya, use transaksi, terus dia ke data transaksi itu controller. Maka dari data transaksi controller ini ada metode read, itu untuk memanggil semua data dari transaksi. Nah, jadi di sini dia sama kayak tadi ya, data transaksi ini dari konteks atau model sini, data transaksi. Nah, ini di transaksinya nama pembeli, jenis maggot. Jadi ini untuk menyimpan semua hasil dari data transaksi ini, data transaksi detail. Nah, terus ini kan data transaksi ini sebuah list. Nah, jadi ID transaksi membaca tabel ini, nama pembeli membaca tabel nama pembeli, dan jenis wallet untuk semuanya ini tanggal, status, total harga. Nah, maka terus ditambahkan ke dalam list. Nah, terus detail ini untuk mengeluarkan semua detailsnya. Jadi dengan query ini, maka ini untuk memunculkan semua get details dari data-data itu. Nah, data transaksi ini DT dia dapat dari model sini untuk ini itu untuk menyimpan semua hasil data dari jenis maggot, jumlah kilogram, harga kilogram, dan total itu. Nah, terus ini sama ya kayak tadi, detail dia membuat list, terus jenis maggot membaca ini, membaca jenis maggot, jumlah kilogram membaca tabel jumlah kilogram, maka terus menambahkan ke dalam list details ini. Nah, terus kita ke UC transaksi. Nah, dia itu akan membaca semuanya yang dari controller itu, dia ini transaksi controller read, dia membaca semua controller dari read ini. Nah, terus ini itu data table ini kayak table tadi yang hijau itu kotak. Nah, itu tuh isinya ID transaksi maggot, nama pembeli, jenis e-wallet ini. Terus ini untuk mengambil datanya, maka dia yang rows add itu dia itu data table ke ini
hasil dari itu listnya. Nah, ini total harga keseluruhan. Nah, terus ini untuk detailsnya ya. Ini untuk details dengan nama Magot, stok harga, total harga. Nah, ini untuk mengambil semua data detail, detail ini ke details. Nah, jadi akan mengeluarkan output seperti ini ya. Transaction. Nah, ini jadi semua itu, semua total transaksi itu muncul di sini. Nah, misal kita mau lihat detail transaksi dari Bintang. Nah, dia itu beli maggot kering dengan stok 6 atau dia beli pembelian 6 stok dengan harga 20.000 dan total harganya ini 10. Eh, ya, ini. Nah, terus ada profile. Nah, terakhir tuh profile. Profile maka dia ke UC profile penjual, maka terus nama nama HP, nomor pemilik, alamat. Nah, ini itu kita bisa edit ya. Ya sama kayak admin tadi, dia tuh mengambil pertama di query-nya ini, terus ini, nah maka ini, nah terus kita bisa edit. Karena tadi kan yang di admin itu kan nggak ada alamat kan. Nah jadi di sini untuk penjual sama pembeli itu ada ini ya. Nah terus kita bisa ganti Navisa satu. Nah data terus berubah, maka dia menjadi namanya Navisa satu, bukan Navisa satu lagi, bukan Navisa lagi. Nah. Terus ada logout itu untuk mengeluarkan semua apa dia akan mengeluar kayak admin tadi, logout mengeluarkan user penjual. Nah, oke show. Nah, kita logout aja karena udah selesai semua fitur. Yes. Nah, oke. Jadi untuk fitur penjual di sini sudah selesai. Mungkin untuk fitur terakhir yaitu pembeli ya. Oke, sekian. Oke, di sini kita akan ke codingan untuk form admin. Jadi jika kita login ke admin, eh, maka akan mengeluarkan menu seperti ini, dashboard, penjual, pembeli, dan profile. Nah, jika kita mencet dashboard, maka dia langsung ke show user control, use dashboard admin. Yang artinya itu uh, apa? Dia itu memunculkan apa, dashboard admin ini. Terus dalam UC dashboard ini terdapat uh, kode ya. Nah, di sini ada ya owner sama pembeli. Ini tuh untuk menghitung jumlah total eh, apa penjual dan pembeli. Nah, ini untuk kode penjualnya yaitu, nah di sini pertama ada query. Query itu untuk mengambil data dari database Postgre-nya, yaitu select count ID penjual from jual. Jadi dia itu menghitung semua total ID penjual dalam tabel penjual. Nah, terus di sini ini untuk koneksi database. Habis itu di sini untuk membaca. Nah, ini int count ini untuk menyimpan hasil dari query-nya. Nah, terus total TO ini dia tuh untuk mengganti hasil dari total total TO ini. Ini kan namanya total TO. Nah, terus eh, kita ke penjual. Nah, sama penjual pembeli sama penjual sama, yaitu di sini menghitung ID pembeli from pembeli. Nah, ini juga total TO ini untuk mengganti teks dalam UC tadi. Terus jika kita mencet menu penjual, nah dia akan ke show user control, user owner. Nah, eh ya user owner tuh yang maksudnya tuh UC penjual admin ini. Nah, jadi, nah ini kan UC owner. Nah, jadi di dalam UC owner itu terdapat red list controller. Nah, red list controller ini nih, dia di controller sini. Ini red list controller. Nah, red list controller ini untuk menghitung, eh, untuk mengambil data. Dan di sini isinya yaitu ini apa namanya? Eh, Ini tuh untuk ngambil query-nya itu untuk mengambil data semua dari yang dibutuhkan itu. Nah, jadi ini tuh show use apa penjual tuh untuk
mengambil data dari database penjual. Database penjual. Nah, jadi itu ada query select ID penjual, nama penjual, nomor telepon, alamat, terus sum. Sum ini untuk total revenue atau total pendapatan. Nah, terus di sini ada from full penjual PJ. Nah, habis itu red list context. Nah, red list context ini diarahkan ke models hmm, ini red list context ke red list context ini. Yang artinya ini tuh sebuah abstrak untuk menyimpan data ID, nama penjual, nomor telepon, alamat, dan pendapatan. Nah, jadi terus model atau model red list context ini digunakan untuk menyimpan data hasil dari itunya. Terus diteruskan ke controller. Nah, controller ini eh, menyimpan di dalam list itu dengan variabel list renter. Nah, terus menggunakan format ini untuk mengambil data pendapatannya dengan tabel total revenue. Nah, ini jadi yang ini jumlah KG dikali harga per kilo. Nah, itu dikali terus as total revenue. Nah, terus di sini diambil datanya menjadi long reader total revenue. Terus ID, list renters ID, ini juga sama ini untuk mengambil ID penjual, ini nama penjual untuk mengambil nama penjual, terus nomor telepon untuk mengambil data pada nomor telepon, terus alamat ini untuk mengambil data dalam tabel alamat. Nah, terus di sini list renters eh, pendapatan format. Nah, format ini eh, apa hasil dari total revenue tadi. Nah, terus eh, setelah itu ada pembeli. Nah, fitur pembeli ini dia diarahkan ke show user control UC renters admin. Ini pembeli ya. Terus pertama itu di sini ini ada list pembeli controller. Jadi ini tuh diarahkan ke controller terlebih dahulu. Hmm, list controller. Nah, list pembeli. Ini list pembeli controller. Nah, jadi ini tuh untuk mengambil semua data dari pembeli. Nah, di sini ada apa variable read dengan query select ID pembeli, nama pembeli, alamat, nomor telepon, terus menghitung semua total ID transaksi sampah terus menjadi jumlah transaksi. Terus di sini eh, apa gabung ke database Postgre. Nah, terus ini list pembeli untuk menyimpan data-data dari list pembeli dari hasil query ini. Terus ini ada ID. Nah, ini list pembeli konteks diarahkan ke models, admin, list pembeli ini, list pembeli konteks. Nah, terus habis itu ke sini. Nah, jadi itu tadi pada abstract list konteks itu untuk menyimpan semua data ini, ID, nama penjual, nama telepon, alamat, dan pendapatan, terus ke controller. Habis itu eh, ini tuh disimpan ke dalam list apa metode list dengan variabel list renters. Nah, terus hasil ini ID dari tabel mengambil data hasil data dari ID penjual, terus nama penjual mengambil data hasil dari tabel nama penjual, terus nama telepon ini juga sama dan alamat dan pendapatan juga. Nah, terus di add lah ke dalam list renters ini. Nah, terus habis itu kita ke UC pembeli admin. Nah, terus pada UC pembeli admin ini dia akan menampilkan semua hasil data tadi yang dalam controller. Eh, jadi pakai data tabel. Nah, tabel new data tabel. Terus terus guna data grid view ini eh, mengambil data hasil dari tabel. Nah, show list renters itu dari controller tadi, terus load data grid dari sini show list renters nih. Nah, terus load data grid ini mengambil
list pembeli controller tadi dalam ini. Terus eh, apa ngambil variable read. Nah, terus pakai data tabel untuk memunculkan datanya. Terus apa data tabel ini diisi dengan kolom ID, nama pembeli, nomor telepon, alamat, dan jumlah pembelian. Nah, itu akan diisi oleh semua ini. Nah, terus ini perulangan untuk mengambil semua data dalam list pembeli controller sama list pembeli controller ini yang read ini, terus list pembeli. Nah, terus ditambahlah apa isi tabelnya itu di diisi dengan yang tadi tuh dari konteks, terus konteks itu nyambung ke controller. Jadi hasil dari controller akan memunculkan sini ID, nama pembeli, nomor telepon, alamat pembeli, dan jumlah pembeli. Nah, jadi itu akan muncul di form sini. Nah, ini pembeli, nama pembeli, nomor telepon, alamat, jumlah pembeliannya. Oke, terus ini untuk penjual juga ya, untuk penjual. Tadi kan ini pendapatan revenue. Jadi ini isi penjual admin ke sini. Nah, terus ini ada tabel. Nah, ini sama ya, sama juga, sama aja kayak pembeli penjual sama. Nah, terus kita ke UC profile admin. Nah, UC profile admin ini untuk memunculkan prof isi profile dari admin. Karena admin itu tidak dia yang punya aplikasi, maka tidak akan memunculkan alamat karena itu sangat sensitif buat admin. Nah, terus ini ke profile controller A. Tadi nyambung ke profile controller A untuk mengambil user ID-nya. Terus UC profile admin. Ini tuh, nah, nih. Terus dalam UC profile admin ini ada select query. Query-nya yaitu select nama admin, nomor telepon from admin, where admin sama dengan user ID. Nah, terus ini tuh ini buat connect ke database-nya, nah user ID nih untuk mengambil apa isi user ID ini untuk mendeteksi dia itu sebagai apa. Jadi user ID ini, terus eh, ini dia ngerit isi dari Postgre-nya. Nah, yang isinya itu nama admin, nomor telepon. Nah, ini tuh mengambil dari tabel admin itu, maka dia di sini read mengambil data ini, nama admin, terus nomor telepon, dia mengambil data nomor telepon. Terus ada guna button save, yaitu yang ini save ini save, jadi terlebih dahulu. Hmm. Jadi save ini dia tuh pertama ke edit terlebih dahulu. Edit, edit, edit. Ini klik edit terus nama admin, terus query. Nah, ini select count. Ini untuk mengambil data apa? Cek query-nya, terus nama admin. Ini si nama adminnya, terus ID admin. Itu dapat dari user ID. Terus, nah ini untuk database buat nyambung ke Postgre-nya. Nah, nama admin ini, eh, apa ini untuk editnya ya. Jadi, nama admin itu tuh ini kan ke Postgre-nya, maka dia bakal bernilai dengan apa hasil dari guna dua nama ini. Jadi di sini kita pertama klik edit. Nah, dia itu mengambil nama adminnya dulu. Jadi ini tuh mengambil data dari nama admin itu, terus user ID itu user ID dari codingan yang di atas itu. Terus jika ini ada precondition, jika nama admin sudah ada maka akan muncul seperti ini. Terus eh, ini jika di save maka dia akan menambahkan semua ini nama admin, user ID, nomor HP ke dalam Postgre. Nah, terus ini if from affected. Nah, ini data data berarti berhasil diubah. Terus edit data, data gagal diubah. Ini jika data salah. Oke.
Nah, sudah terus ke logout. Nah, logout ini akan eh, logout user sih, cuma itu doang. Terus ini ada di letter result, Anda yakin ingin keluar, terus konfirmasi, terus cek jika yes, maka dia akan keluar. Terus kembali ke form 1 itu form login. Oke, untuk kode fitur pada admin sudah selesai, dan bisa langsung lanjut ke pembeli atau penjual.